Mana tepuk tangannya? Dari mana jamaahnya? Bandung. Masya Allah, luar biasa. Dan ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah yang baru bergabung, kita ingatkan lagi, tema kita pagi hari ini adalah reuni keluarga. Di mana, Bu? Di surga. Alhamdulillah. Jamaah. Ada temen yang udah maju ini. Iya. Dengan ibu siapa? Ibu Aminah. Ibu Aminah. Terus Ibu Aminah dari mana, Ibu Aminah? Dari Ciparai, Masjid Al-Falihin. Adanya di Ciparai. Oh gitu, Masya Allah. Mau nanya apa Ibu Aminah? Mau menanya sama Pak Ustadz Maulana. Iya. Mengenai warisan Pak Ustadz. Oh warisan, kenapa Bu? Warisan mau bagi kita? Gua mau nanya. Oh enggak, mungkin mau bagi. Memangnya kita keluarga? Iya kan. Nggak boleh. Ingat ya, kalau bukan keluarga jangan ikut-ikut campur mau dapat warisan. Ya. Gimana kalau keluarganya pecah belah mengenai warisan? Apa kita bisa masuk surga? Oh bisa ketemu lagi di surga gitu. Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Itu aja Ibu Aminah pertanyaannya. Tepuk tangan dong buat Ibu Aminah. Terima kasih Ibu Aminah, boleh duduk kembali. Iya. Sini ya. Iya, makasih. Silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Izin Nabi, udah usah. Makasih banyak tim Islam Indah yang mengangkat tema keluarga. Bukan hanya keluarga di dunia, tapi langsung berkeluarga hingga masuk ke dalam surga. Amin. Amin. Bagus nih. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengingat akan akhirat. Orang yang cerdas itu bagaimana kita kehidupan nanti kalau kita di akhirat. Kalau kita berpikir untuk bagaimana kita bisa hidup, pendapatan kita cukup sebulan. Amin. Dapatnya 3,5 ya. Tanggal 3 gajian, tanggal 5 habis. Jamaah, gimana kalau keluarga yang pecah belah karena warisan, apakah nanti bisa dipertemukan di surga? Disinilah kalau kita berbicara masuk surga harus ada iman. Bukan hanya sekedar iman saja. Ingat ya, hati-hati. Tidak akan masuk surga orang yang tidak punya iman. Walaupun sekecil biji sarah, sekecil banget, dia akan masuk surga sepanjang masih ada imannya. Insya Allah. Banyak dosanya, tidak ada urusan. Kalau dosanya nanti dibersihkan, tapi insya Allah pada endingnya nanti masuk surga sepanjang ada iman. Dan satu lagi, amal soleh. 1, 2, 3. Amal soleh. Yang penting ada amalnya, amal soleh, amal ibadah, dan amal jariah. Apalagi kalau berbicara tentang bagaimana apakah bisa masuk surga, makanya pentingnya kita mendapatkan pengampunan dari Allah dan kasih sayangnya. Raih ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Itu sekali lagi, raih ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Insya Allah masuk surga itu. Karena ketika kita masih ada dosa, itu akan mampir ke neraka sampai dibersihin dulu. Kemudian yang ketiga, apalagi mendapatkan doa dan syafaat. Kita butuh doa dan syafaat. Gimana bisa dapat doa kalau ada keluarga yang berantem gara-gara pecah belah, gara-gara warisan? Makanya kita harus dapatkan doa dan syafaat. Ada syafaat dari Nabi, ada syafaat dari Quran, amal ibadah kita. Orang tua termasuk keluarga-keluarga. Satu lagi, mau tahu? Selesaikan permasalahan di dunia sehingga nanti masuk ke kuburan tenang. Makanya tolong jangan zolimi orang, jangan ambil hak orang. Jamaah, jangan ambil hak orang, apalagi hak saudara. Tahu nggak para penghuni neraka yang jalan di muka bumi ini? Dia belum mati loh. Sudah jalan-jalan di muka bumi ini. Para penghuni neraka itu siapa itu? Orang yang rakus dengan warisan. Belum meninggal sudah dinyatakan penghuni neraka. Hati-hati. Makanya kalau mau berbicara tentang perpecahan gara-gara warisan, selesaikan sebelum wafat. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga. Amin. Ingat ya, yang masuk surga tergantung kehendak Allah. Masya Allah, itu hak prerogatifnya Allah. Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Ada nih mungkin yang di rumah sana juga mungkin mikir, iya ya kelihatannya keluarganya kok kompak banget. Tapi sebenarnya dalam hatinya tuh mereka saling iri. Mungkin kakaknya lebih, mohon maaf, lebih berada ke ekonominya. Betul apa betul Bu? Mungkin adiknya yang lebih berada ekonominya. Di dunia itu sebenarnya kelihatan kompak tapi iri. Nah perasaan-perasaan kayak gini nih kira-kira bisa nggak
tetap bertemu di surga nanti walaupun hatinya masih kotor seperti itu. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam dijawab. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Makasih Bang Fadli, tapi guru kami Habib Utsman, Ustadz Maulana, para alim ulama, para jamaah yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Al-Qur'an surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahumma arhamna bil Quran. Salah satu yang sering kami sampaikan di mimbar Islam itu indah, bahwa semua yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maka Allah cantumkan salah satunya adalah dengki, iri dengki, iri hati, hasud. Maka subhanallah, saking pentingnya kita berlindung kepada Allah, ada surah yang untuk memang khusus berlindung daripada iri dengkinya orang ketika iri dengki itu datang. Subhanallah, ada keluarga yang tampak kompak dari luar tapi sebenarnya hatinya saling iri, maka apakah masih bisa dia berada di tempat yang sama, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya masih bisa, selama iri dengkinya tidak direalisasikan. Selama perasaannya saja yang iri, tapi akhlaknya tetap akhlak yang mulia. Siapa sih Bu yang tidak iri melihat saudara lebih sukses? Pengen juga ya Bu ya? Enak ya jadi anak yang kaya raya, bisa bantu orang tua. Ada perasaan begitu tuh. Enak ya kalau anaknya misalnya dokter, bisa nyembuhin orang tua. Pengen rasanya begitu. Ada iri, tapi irinya direalisasikan dengan kebaikan, dengan akhlak yang mulia. Akhirnya dia sadar diri. Dari iri hati menjadi sadar diri. Oh, dia menang kaya, saya harus cari yang lain. Apa yang saya bisa lakukan kepada orang tua saya? Oh, kalau dia pakai uang, saya pakai waktu. Dia bantu orang tua saya dengan uang, saya bantu orang tuaku dengan waktu yang lebih banyak kepada orang tuaku. Subhanallah, maka iri ini menjadi iri kebaikan. Tapi kalau sudah menjadi iri yang hasud, yang berharap nikmat itu pindah kepadanya, bagaimana mungkin bisa masuk surga? Sedangkan Nabi Adam alaihissalam terusir dari surga disebabkan karena iri dengkinya iblis. Orang tuh terusir dari surga karena iri dengki. Bagaimana mungkin ada orang yang mau masuk surga dengan iri dengki? Tidak bisa. Mungkin jadinya. Subhanallah. Penyebab daripada keluarnya Nabi Adam alaihissalam karena iri dengkinya iblis. Penyebab dosa pertama di atas muka bumi juga karena iri dengki. Pembunuhan Qabil dan Habil itu karena iri dengki juga. Maka banyak sekali amal soleh yang habis terbakar disebabkan karena iri dengki. Nauzubillah, summa nauzubillah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Kita lanjut nih, waktunya sekarang kita mau kasih kesempatan jamaah yang di studio mewakili yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Masya Allah, yang mana? Oh, ini yang sebelah sini Ibu boleh. Ibu izin boleh kasih jalan. Maaf, Masya Allah. Oke, ke tengah lagi Bu, silakan Bu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah dari Majelis Taklim Al-Falihin, Ciparai, Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Hasanah. Ibu Hasanah mau nanya sama siapa Ibu? Pak Ustadz Maulana. Oh, Pak Ustadz Maulana, benar. Oh iya. Ya, lanjut. Iya. Saya mau bertanya, Ya, Ibu.
ada keluarga yang pada gengsi memutuskan silaturahmi. Nah, terus? Tapi kita sudah memaafkan. Oh, tapi iya. dia tidak memaafkan. Oh, dianya enggak? Iya. Apakah bisa bertemu nanti di surga? Oh gitu. Itu aja Ibu Hasanah pertanyaannya. Makasih banyak Bu Hasanah. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Ya. Kudunya kan kudu Lampung, tapi ibu dari Bandung. Ya nggak apa-apa. Apa-apa? Kan juga nari Nusantara. Oh, Boleh. Waktu itu ke Lampung belanja banyak. Berarti kalau ibu Hasanah nanya saya kan enggak apa-apa kan jawabnya sama Bisa Habib. konsultasi. Ustadz konsultasi sama Habib dulu minta dijawab. Iya. Iya. Tolong Bib Ini dijawab. jawab Bib, izin. Sama aja dia pakai Iya. kudung Lampung orangnya Bandung. Oh iya. Makasih tepuk tangan buat Ibu Hasanah. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu. Ya. Akhir Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Keluarga yang saling gengsi, yang memutuskan silaturahmi tanpa sebab. La yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga siapa orang mereka yang sengaja memutuskan silaturahmi. Kalau dia menyambung silaturahmi, dikasih pahala sama Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, dikasih rizki sama Allah. Tapi ketika dia memutuskan silaturahmi tanpa sebab, dia berdosa, tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau misalkan seandainya saudaranya, bahasa zaman sekarang apa tuh? Toksik. Terus dia mengajak kepada kemaksiatan, menimbulkan kemudaratan, jauh dari Allah, membuat pasangan kita, entah suaminya, entah istrinya, berada dalam keadaan yang buruk, berada dalam keadaan yang tidak baik. Maka boleh dia menjaga jarak, tapi tidak memutuskan silaturahmi. Ketika dia berusaha untuk menjaga silaturahmi, maka Allah berikan pahala yang besar darinya. Tetapi kalau misalkan tanpa sebab, inilah yang menjadikan sebuah dosa, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk dalam surga. Dan ketika dia ada saudaranya lagi yang berusaha untuk minta maaf, minta ridhonya karena kesalahannya, karena perbuatannya, maka yang minta maaf ini berusaha untuk meminta maaf, mendapatkan pahala dari Allah. Mereka yang gak mau maafin, maka apa? Maka berarti dia masih ada kesal. Minta maaf lagi aja, gak jadi masalah. Silaturahmi, berusaha untuk hubungin. Dengan apa? Dengan media sosialnya, dengan teleponnya, dia telepon, atau dia kirim pesan singkat, berharap agar dia maafin kesalahan kita. Ketemu gak nanti di surga? Yang menentukan ketemu ataupun tidaknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu adalah hak prerogatif Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah cabut nanti dalam akhiratnya Allah rasa iri, rasa dengki, sehingga mereka bercengkrama, mereka duduk berhadap-hadapan di dipan. Dalam Quran surat Al-Hijr. Jadi berdudukan, berhadap-hadapan, mereka ngobrol, mereka berbicara, mereka berdialog, dan mereka bercengkrama. Yang dimana dulu di dunia pernah ada konflik. Konflik. Tapi ketika dia udah ikhlas karena Allah, memaafkan karena Allah, berusaha untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah cabut rasa irinya, rasa dengkinya, sehingga apa? Mereka dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah, bersilaturahmi itu bagus, panjang umur, dikabulkan doa. Ngapain kita putuskan silaturahmi? Ngapain kita putuskan silaturahmi? Kita berbicara dengannya, berdialog dengannya, apalagi saudara kandung, kakak sama adiknya, adik sama kakaknya, atau misalkan antara anak sama orang tuanya, ibu dengan anaknya, ataupun bapak dengan anaknya, maka jagalah hubungan baik. Oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Allah ridha di dalamnya, maka menjadi kebaikan, keberkahan. Amin. Dan Allah mudahkan urusannya di dalam dunia, nikmat dalam akhiratnya Allah. Masya Allah. Tepuk tangan buat Habib Usman. Masya Allah. Saya mau tanya sama Ustaz Syam. Ustaz Syam, sini Ustaz Syam nih. Kalau tadi kan Ustaz Syam bilang, kalau masih ada kebencian, masih ada iri hati, dengki, itu nggak bisa masuk surga. Nah pertanyaannya, ada yang bilang sama saya gini, Mas Fadli, saya mau nanya dong, kalau ada keluarga nih, ada keluarga saya katanya, dia tuh baik sama saya tuh kalau misalnya saya ada butuhnya ada butuhnya aja katanya. Oh dia baik kalau lagi ada butuhnya. Nah pertanyaannya, kalau hal-hal yang seperti itu bisa nggak ya masuk surga juga, ketemu di akhirat nanti? Ibu, bisa nggak orang yang baik kalau pas ada maunya aja masuk surga? Kita tanya ibu ini, bisa nggak Bu? Bisa. Oh bisa. Kenapa?
Ya bisa aja Ustadz Syam, kenapa nggak boleh? Bisa aja. Terserah Allah katanya. Bisa aja. Iya, Sekarang iya, lah iya. jawabnya lah. Jangan Penyanyi sekarang. masih bingung. Iya benar. Kalau gitu nanti aja ya. Yang di rumah kita tunggu jawabannya setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.